Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu lafaz mutlak dan muqayyad. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, Zamzami. Yang kedua, Afrinaldi. Yang ketiga, Septa Fadila. Baiklah, kita lanjut ke materi. Pengertian mutlak dan muqayyad. A. Mutlak. Kata mutlak secara sederhana berarti tiada terbatas. Dalam bahasa Arab, kata mutlak berarti yang bebas, tidak terikat. Menurut Al-Quribik, Al-mutlaq ma dalla ala fardin aw afradi sa'ati biduni qaidin mustaqila lafzah. Artinya, mutlak adalah perkataan yang menunjukkan satu atau beberapa objek yang tersebar tanpa ikatan bebas menurut lafaz. B. Muqayyad. Secara sederhana, muqayyad berarti terikat atau yang mengikat, yang membatasi. Secara etimologi, muqayyad adalah suatu lafal yang menunjukkan suatu hal, barang atau orang yang tidak tertentu tanpa adanya ikatan yang tersendiri berupa perkataan. Sebagai contoh adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 4 tentang kifarat bagi seorang yang membunuh tanpa sengaja, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fatahariru raqabatin mu'minin. Artinya, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Kaedah-kaedah mutlak dan muqayyad. 1. Hukum mutlak. Lafaz mutlak dapat digunakan sesuai dengan kemutlakannya. Kaidahnya, Al-mutlaq la yabqa ala itlaqihi illa yakumu dalilu ala taqyidi. Terjemah, mutlak itu ditetapkan berdasarkan kemutlakannya selama belum ada dalil yang membatasinya. 2. Hukum muqayyad. Lafal muqayyad tetap dinyatakan muqayyad selama belum ada bukti yang memutlakannya. Kaidahnya, Al-muqayyad baqiya ala taqyidihi ma lam yakum dalilu ala itlaqi. Artinya, muqayyad itu ditetapkan berdasarkan batasannya selama belum ada dalil yang menyatakan kemutlakannya. 3. Hukum mutlak yang sudah dibatasi. Lafal mutlak yang telah ditentukan batasannya, maka ia menjadi muqayyad. Kaidahnya, Al-mutlaq la yabqa ala itlaqihi illa yakumu dalilu ala taqyidi. Terjemah, lafaz mutlak tidak boleh dinyatakan mutlak karena telah ada batas yang membatasinya. 4. Hukum muqayyad yang dihapuskan batasannya. Lafal muqayyad jika dihadapkan pada dalil lain yang menghapus kemuqayyadannya, maka ia menjadi mutlak. Kaidahnya, Al-muqayyad la yabqa ala taqyidi iza yakumu dalilu ala itlaqi. Terjemah, muqayyad tidak akan tetap dikatakan muqayyad jika tidak ada dalil lain yang menunjukkan kemutlakannya. membawa hukum mutlak kepada muqayyad. Maka yang mutlak Al-mutlaq yuhmalu ala al-muqayyad iza taqwa fi sababi wal hukm. Terjemah, mutlak itu dibawa pada muqayyad jika sebab dan hukumnya sama. berbeda sebab dan bersama hukumnya. Pada permasalahan ini, jumhur Syafi'iyah menyatakan bahwa yang mutlak dibawa pada muqayyad, sedangkan golongan Hanafiyah dan Malikiyah mayoritas menetapkan bahwa hukum mutlak dan muqayyad masing-masing tetap pada posisinya. Kaidahnya, Al-mutlaq yuhmalu alal al-muqayyad
Terjemah: mutlak itu dibawa ke muqayyad jika sebabnya berbeda. 3. Berbeda hukum namun sama sebabnya. Maka mutlak tidak dibawa pada muqayyad. Kaidahnya, Al-mutlaq la yuhmalu 'alal muqayyad iza talafa fil hukm. Terjemah: mutlak itu tidak dibawa ke muqayyad jika yang berbeda hanya hukumnya. 4. Berbeda sebab dan hukumnya. Maka mutlak tidak dibawa pada muqayyad. Masing-masing berdiri sendiri. Kaidahnya, Al-mutlaq la yuhmalu 'alal muqayyad iza talafa fis sababi wal hukm. Terjemah: mutlak tidak membawa ke muqayyad jika sebab dan hukumnya berbeda. kesimpulan. Kata mutlak secara bahasa berarti tidak terbatas, sedangkan secara istilah bebas, tidak terikat. Muqayyad berarti terikat, sedangkan secara etimologi, muqayyad adalah suatu lafaz yang menunjukkan suatu hal seperti barang atau orang yang tidak menentu. Baiklah, sekian penjelasan tentang lafaz mutlak dan muqayyad dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.